Kalau hanya karena BPJS-nya nonaktif, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Fenomena tanah bergerak dan lubang raksasa terjadi di sejumlah daerah, menelan jalan hingga rumah warga. Kebijakan penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan memicu kegelisahan publik. Penurunan tanah kembali mengancam wilayah Jakarta. Ahli memprediksi dengan laju penurunan saat ini sebagian besar wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, akan berada di bawah permukaan laut di 2050. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama saudara. Fenomena geologi terjadi di berbagai daerah. Tanah bergerak terjadi di Tegal, Semarang, hingga Cirebon, memaksa ribuan warga mengungsi dan permukimannya terancam. Di saat bersamaan, tanah ambles muncul di Wonosobo dan juga Aceh Tengah, menelan jalan hingga rumah warga. Fenomena tanah bergerak terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bencana tanah bergerak merusak lebih dari 500 rumah warga. Mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Warga hanya mampu menyelamatkan barang-barang berharga setelah rumah mereka hancur. Ke pengungsi satu kecamatan. Di mana itu? Lokasi sini Tempat siapa? tempat saudara. Kalau rumah Bapak bagaimana, Pak? Kalau rumah dari rubuh udah gitu. Roboh, rusak parah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jumat 6 Februari lalu. Gibran menginstruksikan percepatan pembangunan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak. Ia pun meminta kebutuhan lansia, ibu hamil hingga anak-anak di pengungsian segera terpenuhi. Kondisi lapangan yang ada di atas sana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali. Ini keselamatan Bapak Ibu semua, santri-santri semua ini yang nomor satu. Data BNPB menunjukkan sedikitnya 2.435 jiwa mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan status tanggap darurat bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara yang berlaku sejak 3 hingga 16 Februari 2026. Mengantisipasi potensi bahaya tanah bergerak bagi warga, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berencana merelokasi sekitar 800 rumah warga. Kita tidak hanya mengevakuasi masyarakat di tempat pengungsian, tetapi bagaimana masyarakat nanti bisa eksis kembali, bisa mandiri, serta bisa melakukan kehidupan secara normal. Maka secara tidak langsung, contohnya di wilayah Tegal, ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan terhitung sampai hari ini, kita nanti harus merelokasi hampir mendekati angka 800 rumah. Jadi 800 rumah itu nanti akan kita pindahkan. Bupati sudah saya perintahkan untuk mencarikan tempat dan sudah dapat tempat di wilayah perhutani yang nantinya sudah disurvei tidak mungkin adanya tanah bergerak. Maka apa yang kita lakukan, begitu nanti kita sudah merelokasi tempat yang sifatnya huntara, maka di situ Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi sudah melakukan pendataan by name by address kepada masyarakat kita. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi pun menyebut pihaknya segera mempersiapkan proses relokasi karena tanah berpotensi masih akan bergerak. 596 dengan 2.400 sekian pengungsian dan tentunya yang kategori rumah yang tidak layak untuk ditempati ada sekitar 464. Terbaru, investigasi Pemprov Jawa Tengah, tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah, dipastikan akibat creeping alias rayapan tanah. Creeping merupakan salah satu jenis pergerakan tanah yang biasa terjadi di wilayah yang luas dan miring.
Sementara di Semarang, Jawa Tengah, tanah bergerak merusak sejumlah jalan di Kampung Skip, Kelurahan Jangli Gabeng, Kecamatan Tambalang, Kota Semarang. Bahkan 10 rumah terdampak tanah bergerak yang dirasakan warga sejak sebulan terakhir. Sejumlah warga mengungsi, beberapa di antaranya terpaksa merogoh kocek untuk membangun rumah. Parahnya ya dia bergeser bergesernya sekitar 2 meteran, turunnya ya sekitar 50 sentian. Takutnya kalau tiba-tiba tanah langsung jalan, itu rumah itu roboh. Iya pas tidur, rasanya nggak bisa tidur. Yo itu kan hujan kan berapa hari ya hujan terus, terus tahu-tahu itu depan rumah itu apa jenisnya itu loh bengkak gitu loh, ya retak gitu loh lah. Terus terus langsung hujan terus, semakin lama semakin lebar, semakin besar, terus nerjang itu dalam rumah. Jadi iya pokoknya itu rumah itu retak semua. Tak hanya di Jawa Tengah, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, fenomena tanah bergerak juga merusak rumah warga di Desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget. 5 rumah terdampak tanah bergerak. 2 di antaranya bahkan ditinggal penghuni yang khawatir dampaknya makin parah. Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada menyebut fenomena tanah bergerak berbeda dengan tanah longsor. Namun, tanah bergerak juga berpotensi bahaya fatal bagi warga terdampak. Istilah teknisnya disebut merayap. Sering dikatakan rayapan tanah. Sama-sama gerakan tanah, tapi satu lerengnya curam, disebut longsor karena kecepatan tinggi dan membahayakan, karena bisa mematikan. Kalau lerengnya landai, kecepatannya merayap, tidak mematikan, namun merusak konstruksi bangunan. Namun kalau bangunannya roboh, dapat menimpa seseorang dan bisa mematikan secara tidak langsung. Fenomena geologi lain yang juga jadi sorotan yakni sinkhole alias tanah ambles. Di Kelurahan Lipak, Wonosobo, Jawa Tengah, tanah ambles terjadi sejak 1 bulan dan kian membesar dengan kedalaman saat ini mencapai 8 meter. Sejumlah rumah dan infrastruktur desa pun terdampak tanah ambles. Yang terdampak itu jalan ke RT 3 dan 2 putus total. Itu kemudian 3 rumah itu sangat terdampak dan sangat berbahaya kalau misal terus kalau nggak diatasi ya bisa ambrol. Jadi pinggirnya dikasih tanggul biar airnya tidak masuk, Mas. Kemudian di pinggir-pinggir dinding itu dikasih terpal supaya air tidak masuk ke longsoran tersebut. Fenomena lubang raksasa sebelumnya juga terjadi di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Lubang yang luasnya kini telah lebih dari 30.000 meter persegi atau sekitar 3 hektar mulai mengancam permukiman warga. Dampaknya pun telah menyebabkan gangguan infrastruktur yang serius. Kepala Dinas SDM Aceh pun mengungkap sinkhole di Aceh Tengah juga dipicu curah hujan tinggi. Hasil kajian yang menunjukkan bahwa pada lokasi terjadinya longsor secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik, didominasi oleh tufa dan pasir yang mudah lepas. Kemudian longsor juga terjadi karena dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi serta lereng yang curam. Ini kami menghimbau juga agar semua pihak dan masyarakat mewaspadai terhadap kondisi ini dan lebih peka terhadap terutama pada saat-saat terjadinya hujan. Fenomena tanah bergerak dan munculnya sinkhole menjadi peringatan serius akan rapuhnya kondisi lingkungan. Kewaspadaan masyarakat dan kebijakan serius pemerintah jadi kunci agar dampak bencana tidak makin besar. Saudara, penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan memicu keresahan publik. Jutaan warga kehilangan akses layanan kesehatan gratis. Selengkapnya usai jeda. Kalau hanya karena BPJS-nya nonaktif, berarti pemerintah melanggar konstitusi.
Saudara, penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menuai kecaman publik. Jutaan warga kehilangan layanan kesehatan gratis. Akses layanan kesehatan pun terancam terputus, terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu ke Garut sama ayahnya dulu. Sekarang ayahnya lagi ke Garut proses itu ya aktifnya mandiri itu. Apalagi dede kan operasinya 1 kali lagi ya. Jadi keputusan pertama langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana. Untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Polemik penonaktifan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik setelah sekitar 11 juta peserta dinyatakan tidak aktif sejak 1 Februari 2026. Salah satu warga terdampak adalah pasien anak penderita tumor yang menjalani kemoterapi di Bandung, Jawa Barat. Demi menjalani operasi hingga kemoterapi, orang tua sang anak harus berjuang mengaktifkan kembali BPJS PBI dari Bandung ke Garut. Bahkan, ia terpaksa beralih ke BPJS Mandiri agar pengobatan putranya tidak terhenti. Di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Pas pertama tuh kan BPJS, terus di nonaktifkan langsung ke Garut sama ayahnya dulu. Jadi sekarang ayahnya lagi ke Garut proses itu ya aktifnya mandiri itu. Penerima BPJS Kesehatan subsidi lain adalah Ajat, pasien cuci darah asal Lebak, Banten. Pedagang es keliling ini menjalani cuci darah selama 11 tahun dengan frekuensi 2 kali seminggu. Status PBI BPJS-nya sempat nonaktif saat menjalani perawatan. Meski kini kembali aktif, Ajat sempat berpindah ke BPJS Mandiri agar pengobatan tetap berjalan. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu katanya. Nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6 gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Sejumlah pasien baru mengetahui status BPJS PBI-nya terputus saat sudah datang ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI, Tony Samosir menegaskan, penonaktifan BPJS PBI tanpa verifikasi medis dan pemberitahuan dinilai melanggar hak pasien. Kalau hanya karena BPJS-nya nonaktif, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Artinya diskriminasi, karena syarat untuk bisa kamu cuci darah harus ada BPJS-nya aktif begitu. Kalau nggak aktif, kamu nggak bisa cuci darah. Lah, yang aktifkan yang nggak aktif dan mengaktifkan itu untuk PBI kan negara. Akibat penonaktifan BPJS bagi warga miskin dan rentan, warga di sejumlah daerah mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Di Depok, Jawa Barat, warga mengantre di kantor BPJS Kesehatan untuk mencari penjelasan penonaktifan PBI. Kondisi ini menghambat pengobatan rutin di tengah keterbatasan ekonomi. Di Manado, Sulawesi Utara, sejumlah pasien rentan terkejut akibat penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Mereka tak bisa menebus obat dan mendatangi kantor BPJS untuk mencari penjelasan. Di Sorong, Papua Barat Daya, penerima BPJS PBI memprotes penonaktifan kartu BPJS Kesehatan. Warga mendatangi dinas sosial untuk meminta pengaktifan kembali akses layanan kesehatan. Kan baru minggu kemarin saya baru selesai operasi toh. Operasi kista pas mau kontrol kembali tidak aktif. Makanya saya ke BPJS tanya, nanti dari BPJS suruh datang ke dinas sosial punya kartu kes atau BPJS dia aktif. Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI BPJS merupakan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan rentan. Iuran peserta sepenuhnya ditanggung oleh negara. Penetapan peserta PBI mengacu pada basis data bantuan sosial pemerintah, sebelumnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Dengan status PBI, peserta berhak mengakses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit rujukan. Penghentian PBI BPJS Kesehatan dilakukan seiring pemutakhiran data penerima bantuan dari DTKS ke DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Sebagian peserta dinilai tak lagi memenuhi kriteria warga miskin atau rentan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan, keputusan menentukan peserta penerima bantuan iuran atau PBI maupun non-PBI berada di tangan Kementerian Sosial. Ia menambahkan, BPJS tetap melayani pasien gawat darurat. PBI itu kan ada keputusan Kementerian Sosial ya, nomor 3 yang garis miring HUK garis miring 2026. Itu berlaku 1 Februari 2026. Nah, tapi tadi kan sudah disampaikan baik di Kementerian Kesehatan ya ataupun juga Pak Mensos bahwa untuk akses pelayanan terutama bagi mereka yang memerlukan pelayanan gawat darurat tadi itu tetap akan diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penonaktifan dan reaktivasi PBI BPJS Kesehatan telah berlangsung sejak 2025. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan negara tepat sasaran bagi warga miskin dan rentan. Jadi kami laporkan bahwa tahun lalu misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ya, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi. Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan ya. Yang diprioritaskan adalah desil 1 sampai desil 5. Desil itu adalah 10% dari penduduk Indonesia. Kalau misalnya desil 1 berarti yang paling bawah secara ekonomi menurut ukuran BPJS yang kami asumsikan desil 1 dari sampai desil 4 itu adalah kelompok rentan. Yang itu berarti 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program ini. Ada 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI. Untuk itu Kementerian Sosial akan melakukan perombakan dalam penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Berdasarkan DTSEN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Untuk menjamin para pasien PBI mendapatkan haknya, DPR dan pemerintah menyepakati 5 poin terkait penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Di antaranya, layanan kesehatan tetap berjalan dan iuran PBI tetap dibayarkan pemerintah serta perbaikan tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi. DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Sementara, peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan dan ingin aktif kembali wajib memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya, peserta BPJS PBI nonaktif yang akan berobat wajib meminta surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Peserta juga diwajibkan melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan reaktivasi BPJS PBI. Petugas Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data peserta. Selanjutnya, Dinas Sosial menerbitkan surat keterangan dan memasukkan data. Dilanjutkan, verifikasi data dari Kementerian Sosial. Dokumen yang disetujui Kemensos diteruskan ke BPJS untuk diverifikasi. Jika disetujui, kepesertaan PBI BPJS Kesehatan aktif kembali.
Sambil menunggu proses pendataan ulang, Menteri Kesehatan menegaskan pasien rentan tidak perlu khawatir. Pelayanan di rumah sakit tetap diberikan. Itu landasan keputusan kemarin ya. Jadi keputusan pertama langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana. Untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu 3 bulan kita review kembali sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI. Polemik penghentian PBI BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan dan perlindungan sosial. Negara harus hadir memastikan warga miskin dan rentan tetap mendapat akses layanan kesehatan. Saudara, fenomena penurunan tanah kembali menghantui wilayah Jakarta dan berkembang menjadi ancaman serius bagi warga. Selengkapnya usai jeda di 60 menit. Special Report. Ada tuh di tempat di daerah sini dekat jembatan itu jelas sekali ada penurunannya. Saudara, fenomena penurunan tanah kembali menghantui wilayah Jakarta Utara dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Ahli pun memprediksi dengan laju penurunan saat ini sebagian wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2050 nanti. Tapi kalau kita jalan, ada tuh di tempat di daerah sini dekat jembatan itu jelas sekali ada penurunannya. Jadi jembatan itu masih utuh, kuat, kan dia ada pondasi mungkin ya, jalanan itu turun itu benar nyata. Resikonya tentu karena tanahnya turun, sekarang kita sudah sampai -3 di bawah permukaan laut, maka resikonya yang sering kita saksikan sekarang adalah kalau air laut itu naik sedikit, maka kemudian daerah Jakarta bagian utara itu terendam. Tugu penurunan tanah yang berdiri di kawasan Kota Tua Jakarta ini menjadi pengingat ancaman lingkungan paling kronis di ibu kota. Sejak pengamatan tahun 1974 hingga tahun 2020, tanah di sejumlah titik Jakarta turun hingga 4,5 meter. Lalu, apa penyebab sebenarnya? Dan bagaimana caranya untuk mengerem agar Jakarta tak tenggelam? Tak jauh dari kawasan Kota Tua, saya menelusuri permukiman warga terdampak penurunan tanah. Suprayogi, lelaki berusia 63 tahun ini, menapakkan kakinya di kawasan Tambora, Jakarta Barat tahun 1987 silam. Bekerja sebagai kurir ekspedisi di perusahaan swasta Jakarta, Suprayogi menyadari amblesnya permukaan tanah yang signifikan di sekitar tempat tinggalnya. Kalau penurunan yang saya rasakan di sini memang tidak terlalu terasa ya, tapi kalau kita jalan, ada tuh di tempat di daerah sini dekat jembatan itu jelas sekali ada penurunannya. Jadi jembatan itu masih utuh, kuat, kan dia ada pondasi mungkin ya, jalanan itu turun itu benar nyata. Ada setiap, dulu saya nggak pernah yang namanya jalan naik motor, naik sepeda, itu nggak pernah yang namanya sampai naik begini. Hampir 40 tahun, Suprayogi dan istrinya tinggal di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya permukaan tanah di jembatan Jalan Bendera Roa Malaka yang kian menurun, penurunan tanah turut memicu banjir akibat curah hujan tinggi dan banjir rob. Tahun 1987 saya datang belum pernah banjir. Sampai tahun 96 itu banjir ya lumayan ya, ada kurang lebih 40 cm, 50 cm. Karena sepatu saya sampai pada ngambang. Ada lagi tahun 2002 sama tahun 2004. Yang paling parah tahun 2004. Itu paling parah. Saya juga ngeri itu. Ketinggiannya sampai 1 puser. Sepuser berarti kurang lebih 1 meter lah ya di jalanan. Di jalanan itu 1 puser tingginya. Di
kejadian tahun 2004 terakhir banjir sampai 1 meter di jalanan, akhirnya dia berusaha untuk dinaikin. Di sini banjir 1 meter, itu di belakang sana itu lebih parah lagi, hampir sedada. Banjir kerap kali merendam permukiman, membuat Suprayogi tergerak meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saya diajak sama RT, RW itu kerja bakti, ini saluran apa segala, ya kan, itu udah upaya masyarakat biar nggak banjir. Suprayogi berharap keberadaan Tugu Permukaan Tanah menjadi pengingat agar masyarakat sadar pentingnya menjaga lingkungan dan pemerintah dapat menanggulangi banjir dampak fenomena penurunan permukaan tanah. Tapi itu Tugu itu mungkin untuk memperingati masyarakat untuk menjaga lingkungan sebetulnya. Ya saya berharap sama pemerintah supaya secepatnya ya menangani sebelum kejadian ya, sebelum rob datang lagi ya, bikin tanggul sama nanam mangrove itu aja yang paling penting. Soalnya kalau ditinggiin lagi udah nggak mungkin Jakarta. Papan informasi penurunan permukaan tanah yang dibangun pada pertengahan 2022 ini bukan sekadar objek wisata, melainkan suatu bentuk kepedulian Pemprov Jakarta yang bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency terkait manajemen disaster dan dampak lingkungan. Ini menandakan penurunan dari permukaan air tanah sejak diteliti atau dipahami di tahun 1974. Nah, kemudian sesuai dengan informasi juga di sini bahwa penurunan air tanah ini diakibatkan dari penggunaan yang masif ya, cukup masif ya oleh rumah tangga ya, masyarakat guna air tanahnya, sehingga semakin mengikis atau menggerus air tanah yang digunakan, sehingga tanah tersebut dikhawatirkan berdasarkan informasi ini dikhawatirkan itu akan merusak bangunan yang ada di atasnya, seperti itu. Dari Tugu Permukaan Tanah terlihat sejak pengamatan tahun 1974 hingga 2020 tanah Jakarta turun hingga 4,5 meter. Perbandingan permukaan tanah yang ambles paling ekstrim berada di Jakarta Utara, yaitu setinggi 4,5 meter. Sementara di Jakarta Barat 2,2 meter. Dan paling sedikit penurunan permukaan tanah berada di wilayah Jakarta Timur, yaitu 1,2 meter. Ancaman tenggelamnya Jakarta telah lama jadi perhatian baik nasional maupun internasional. Para ahli memprediksi dengan laju penurunan saat ini, sebagian besar wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, akan berada di bawah permukaan laut di 2050. Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Yus Budiono mengungkap masifnya penggunaan air tanah dalam itu kelihatan bahwa sumur-sumur dangkal, kalau monitoringnya dari sumur dangkal, air itu naik turun, air tanah itu naik turun bergantung musim. Tapi kemudian yang paling relevan itu adalah pengambilan air tanah dalam di atas 100 meter. Karena air itu diambil, sementara tanahnya Jakarta atau secara umum Pantura, aluvium, itu dia mengalami kompaksi lebih cepat. Jadi dia yang tadinya kalau ada spons terisi air itu tinggi, kalau airnya diambil maka tanah yang berat itu dia turun. Itu saya kira itu adalah penyebab utama. Tapi kalau dari kami mencoba dengan bersama Deltares mencoba mengoverlay pertumbuhan kota atau pertumbuhan perumahan dan sebaran land subsidence itu ternyata tidak ada hubungannya. Jadi menurut kami beban bangunan itu tidak serta-merta menyebabkan penurunan tanah, karena pengambilan air tanah itu semakin dalam, sehingga yang di bawah itu lebih cepat mengering, recharge dari laut, dari sekitarnya ke bawah juga terhambat, sehingga di bagian bawah ini kemudian mengalami kompaksi lebih cepat, sehingga yang di atas itu ikut turun.
Turunnya permukaan tanah dalam 4,5 meter dalam 46 tahun terakhir merupakan faktor paling dominan meningkatnya risiko banjir Jakarta. Ya, risikonya tentu karena tanahnya turun, sekarang kita sudah sampai -3 di bawah permukaan laut, maka risikonya yang sering kita saksikan sekarang adalah kalau air laut itu naik sedikit, maka kemudian daerah Jakarta bagian utara itu terendam. Karena memang posisinya sudah di bawah permukaan laut. Kemudian juga ketika ada luapan hujan dari luapan sungai, ada 3 sistem banjir yang dikenal sains. Yang pertama banjir fluvial, banjir yang berasal dari luapan air sungai yang dulu sering jadi masalah di Jakarta, kemudian melahirkan siaga 1, 2, 3, 4. Kemudian banjir yang berasal dari air hujan lokal yang turun. Kemudian yang ketiga adalah banjir rob. Warga itu tahu benar bahwa banjir rob itu adalah banjir karena air lautnya lagi pasang dan kemudian mengisi daerah yang rendah. Menanggapi penurunan permukaan tanah di Jakarta, staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga menyebut pembatasan pengambilan air tanah dalam bisa perlambat laju penurunan permukaan tanah. Maka melakukan pembatasan pengambilan air tanah. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, baik itu tangga, industri, perkantoran, sampai dengan gedung perkantoran dan kawasan lainnya, maka penurunan muka tanah bisa diperlambat. Ya, jadi itu langkah awal yang akan terus dikejar dalam 5 tahun ke depan. Ke depan tentu perlu dilakukan, misal ada pengembangan teknologi terbaru, begitu ya. Kalau ada teknologi terbaru, tentu tidak ada alasan untuk mencoba menerapkan tadi, menahan penurunan muka tanah, menyelamatkan pesisir, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara teknologi, kan perkembangan teknologi sangat cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, tentu justru akan perlu dilakukan adaptasi dan mitigasi dengan cara baru, pembuatan waduk baru, saluran drainase, dan sampai dengan umpamanya penyediaan pompa ya pada saat-saat tertentu, serta pengembangan ruang terbuka hijau pengaman pantai ya, berupa hutan mangrove, berupa hutan pantai. Banjir bukanlah satu-satunya dampak penurunan permukaan tanah yang melanda Jakarta. Minimnya air bersih di pesisir Jakarta turut jadi imbas eksploitasi air tanah berlebih. Lalu, bagaimana nasib warga terdampak krisis air bersih? Saudara, penurunan tanah di Jakarta Utara menimbulkan kekhawatiran baru. Selain banjir akibat curah hujan tinggi dan rob, kualitas air juga terdampak. Selengkapnya usai jeda. Nggak bisa dipakai itu sama sekali. Kadang-kadang dia berlendir kayak gitu, kayak dipakai itu berlendir gitu. Maksudnya kalau nama dalam itu aslinya itu. Saudara, penurunan tanah di kawasan Jakarta Utara menimbulkan kekhawatiran baru. Selain banjir akibat curah hujan tinggi dan rob, kini kualitas air juga terdampak. Kombinasi kerentanan lingkungan, banjir, dan kualitas air yang buruk semakin menekan kualitas hidup warga dan menuntut mitigasi yang lebih serius dari pemerintah. Dampak penurunan tanah atau land subsidence paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Banjir rob jadi makanan mereka sehari-hari. Belum lagi air tanah yang tak layak dikonsumsi, mendorong mereka ke jurang krisis air bersih. Jadi ditampungnya di sini apa ya? Ini tanahnya turun ya. Oh, ini turun? Ya, turun. Di sudut utara Jakarta, Tarjan, nelayan di wilayah Muara Angke, mengeluh karena kualitas air tanah miliknya kotor dan asin. Bening tapi agak asin sama bahu tanah. Itu cuma untuk pemakaian, untuk nyuci-nyuci doang, buat mandi juga kadang-kadang itu nggak mau anak perahu mah. Di badannya agak lengket gitu. Jadi ya kalau bisa dicampur, kadang-kadang dicampur sama air bersih. Jadi begitu caranya tuh untuk ngakali supaya jangan terlalu banyak pakai air bersih.
Demi menghidupi keluarga, Tarjan melaut mencari ikan meski penghasilan tak menentu. Di ambang ketidakpastian pendapatan, Tarjan masih harus menyisihkan penghasilan sekitar 1 hingga 2 juta rupiah dalam sebulan untuk membeli air bersih. Dan berapa nggak bisa dibatasin kan gitu. Nggak bisa sehari sini 200.000, besoknya belum tentu dapat 200.000 kan gitu. Kalau kita berangkat kan seminggu sekali kan gitu. Berangkat dari sore, kita pagi datang. Tiap hari itu kan butuh untuk mandi, untuk masak, untuk perahu perbekalan berangkat. Ya harus beli air pump gitu, air bersih lah, bukan air itu. Kadang-kadang pakai mobil, semobil itu 415 satu mobil itu. Itu 3 hari kalau sampai seminggu lah itu habis. Karena keterbatasan biaya, Tarjan juga memanfaatkan penggunaan sumur serapan sedalam 4 meter. Nyedotnya dari situ? Ya, ada tanah di dalam 4 meteran. Sekilas, air sumur terlihat jernih. Nyatanya, air sumur resapan mengeluarkan bau menyengat dan memiliki rasa asin. Tarjan pun menggunakan air sumur hanya untuk mencuci baju dan perahu. Makanya kita kekurangan itu caranya untuk nyuci baju, nyuci alat-alat perahu itu pakai serapan dari tanah. Kayak sumur lah, tapi kita pakai sedot gitu, pakai jet pump gitu kalau pakai itu kan itu. Baru itu kedalaman sih nggak sampai ke dalam banget. Paling 4 meter lah, ambil serapan air dari kali aja gitu, serapan masuk ke dalam situ. Kalau bikin sampai taruhlah 10 meter ke bawah itu udah asin. Nambah dalam lagi, nambah asin lagi gitu. Jadi nggak bisa dipakai itu sama sekali. Kadang-kadang dia berlendir kayak gitu, kayak dipakai itu berlendir gitu maksudnya kalau nambah dalam itu asin. Jika dibandingkan dengan air bersih yang dibeli dari truk tangki, kualitas air jelas jauh berbeda. Ini kalau air bersih nih, yang bersih nggak ada bau ya. Tarjan mengaku tahu kalau kualitas air sumur yang buruk dampak dari penurunan permukaan tanah di Jakarta. Sementara fasilitas air pump di permukiman tempat tinggal Tarjan belum tersedia. Emang sih dulu juga udah dikasih tahu, dulu juga ada sebabnya Morangke nambah lama nambah masuk ke dalam tanah, maksudnya tanah itu turun. Dulu tanah tuh 4 meter tingginya, sekarang tuh 0,5 meter udah masuk jadinya itu. Habisnya tuh sampai nongol cuma 0,5 meter. Tembok dulu ada pembatas nih kali ini, ada tembok. Itu tadinya 4 meter, sekarang udah nggak ada, rata sama tanah biasa. Ya itu penurunan tanah pasti ada itu. Taruh dalam. Makanya kita nggak ada sih pakai di sini kalau itu cuma untuk serapan dari kali doang. 4 meter kalau di pinggir-pinggir kali ini nggak ada. Tarjan dan warga sekitar berharap ada pengolahan air bersih di Muara Baru, Jakarta Utara. Salah satunya menyediakan penyaluran pipa untuk air bersih yang dikelola pemerintah atau PAM. Ya kalau ada sih bikin PAM, maksudnya itu PAM yang nggak menyusahkan masyarakat. Di sini di pinggir kali itu ada PAM berapa depot itu istilahnya untuk kita orang nelayan butuh apa gitu. Jadi nggak jauh-jauh kemana-mana. Gini kan kita airnya tetap aja dari kota semua ngambilnya. Nggak ada yang dari sini kan PAM-nya. Karena ibaratnya di sini kan ada kali kan bisa diolah sama PAM kan, bikin air bersih kan bisa kalau ada di sini dekat sama di sini mah di Morangke ada gitu, di kampung nelayan ada pengolahan air. Kan nambah enak jadinya tuh, kita nggak kurangan air. Kadang-kadang mati air, susahnya minta ampun nyari-nyari. Tadinya harganya 5.000, jadi 15.000 beli itu ya airnya. Menurut hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional, karakter air tanah yang asin disebabkan oleh intrusi air laut atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan hingga mencemari air tanah. Selain itu, air tanah Jakarta berasal dari air laut purba yang terperangkap dalam batuan purba hingga menyebabkan air menjadi asin. Perubahan struktur geologi menyebabkan air fosil naik ke lapisan kulit bumi berpori, turut menjadi faktor asinnya air Jakarta. BRIN mencatat permukaan tanah di Jakarta Utara turun hingga 10 cm per tahun. Badan Riset dan Inovasi Nasional menegaskan jarak permukiman dekat dari bibir pantai tidak memengaruhi perubahan karakter air menjadi asin. Bukan karena jarak dari pantai. Jadi umum kalau di wilayah yang dekat berbatasan dengan pantai yang kemudian air tanahnya diambil, maka air tanah itu akan segera digantikan oleh air laut.
Karena air laut itu melewati tanah, ada filtrasi, maka tentu air yang di tanah itu tidak seasin yang ada di laut. Tapi kira-kira prosesnya seperti itu. Hanya tadi kalau pengambilan itu di air tanah dalam, ya dia tidak bisa segera terisi. Nah, hanya di air permukaan groundwater yang dangkal itu yang kemudian dengan mudah digantikan oleh air laut, sehingga air di daerah pantai menjadi lebih asin. Ironis, warga pesisir tak dapat air bersih karena penurunan tanah, sementara penurunan tanah justru terjadi akibat eksploitasi berlebih. Krisis air bersih di wilayah pesisir Jakarta menjadi PR besar Pemprov DKI Jakarta. Percepatan pembangunan pipa air bersih hingga waduk penampungan air untuk wilayah utara Jakarta jadi fokus utama dalam 5 tahun ke depan. Akan segera melakukan percepatan pembangunan, baik itu untuk perumahan, industri maupun perkantoran. Tentu ada dua, satu dukungan dari Waduk Jatiluhur, yang kedua adalah bendungan dari Karian yang berada di daerah Banten. Jika dua bendungan ini akan memasok persediaan air bersih secara lengkap, tentu percepatan penyediaan air minum juga dapat dilakukan percepatan dalam 5 tahun. Sementara, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional Yus Budiono menyebut, pengambilan air tanah harus dihentikan dan pemerintah wajib menyediakan air bersih 100% untuk warga. Permasalahan utamanya adalah pengambilan air tanah, maka satu-satunya cara kalau menurut saya agar land subsidence itu berhenti adalah pemerintah daerah terutama harus di Pantura ini harus menyediakan air bersih bagi warganya 100%. Nggak boleh kurang kalau menurut saya. Baru kemudian warga akan berhenti mengambil air dari dalam tanah dan land subsidence akan bisa dihentikan. Iya, persis 100%. Pipanya juga harus bagus, penyediaan stok airnya juga harus 100% gitu. Terserah nanti apakah menggunakan PDAM yang sentralistik gitu kalau di Jakarta. Penurunan permukaan tanah dan krisis air bersih adalah dua persoalan yang terus mengintai warga Jakarta. Tanpa solusi air bersih, masyarakat terpaksa bergantung dengan air tanah dan berdampak serius pada kondisi tanah yang kian tergerus. Ancaman Jakarta tenggelam pun kian mengintai. Fenomena penurunan permukaan tanah di Jakarta bukan hanya sekadar angka statistik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Meningkatnya risiko banjir hingga krisis air bersih terus menghantui warga pesisir Jakarta. Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar Jakarta tidak tenggelam. Saudara, kabar tadi menjadi penutup 60 menit spesial report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.